Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi ya masih berita-berita yang belum begitu menemukan titik terang, khususnya berita mengenai transfer pemain. Matthijs De Ligt sama Mazraoui masih beritanya personal term agree, tapi pembicaraan antar klub masih berjalan. Terus belum ada berita-berita lain ya yang sehubungan juga dengan nanti uji coba kedua lawan Real Betis. Tapi ini ada satu berita yang menurut gua penting juga untuk dibahas karena banyaknya pro dan kontra ya. Yang dimana kayaknya yang kontra nih mesti diberi pengarahan gitu ya, penjelasan, masukan gitu secara logis dan sistematis. Topiknya kemarin itu mengenai jadi Manchester United berencana membangun satu stadion baru gitu ya. Jadi nggak jadi merenovasi, tapi akhirnya memutuskan untuk membangun stadion baru dengan kapasitas 100.000 kursi tempat duduk di Old Trafford. Jadi Old Trafford itu kan sebenarnya kayak Senayan lah, itu kan kayak area gitu loh, area lingkungan gitu loh, luas ya. Gue sendiri belum pernah ke Old Trafford. Terus kalau misalnya ngomong 100.000, sebenarnya sekarang stadion terbesar itu yang bakal ada itu sebenarnya stadion Barcelona, Camp Nou. Cuman ini kan lagi renovasi, jadi 99.900 kursi kalau nggak salah, apa 99.000 ya. Kalau lo boleh searching di beberapa info-info gitu. Dulu waktu gue ke Camp Nou itu sekitar ya hampir 10-12 tahun yang lalu itu kapasitasnya masih sekitar 90.000 kalau penuh. Jadi dia direnovasi mungkin dengan rumput yang baru, dengan fasilitas-fasilitas yang baru. Terus kalau kayak sekarang yang terkenal kan ya yang lagi hype banget kan Santiago Bernabeu ya. Terus sekitar 85.000 apa 89.000 dulu tuh waktu pas gue kesana sekitar 72.000, 75.000 gitu. Jadi MU ini berencana untuk bangun kapasitasnya 100.000 kursi tempat duduk. Jadi ini gue lihat dari berbagai, gue kumpulin dari berbagai artikel, ya, Daily Mirror, Manchester Evening News, juga di Athletic. Laurie Whitwell juga nih yang ngomong. Nah, yang dimana kapasitas itu dianggap realistik lah, angkanya realistik 100.000 itu. Yang dengan rencana ya yang stadion sekarang aja 76.000 ya, kalau penuh itu selalu full stadionnya. Apalagi 100.000, apalagi nama Manchester United kan. Jadi Sir James Ratcliffe ini kan dulu kan awalnya bilang pengen antara pengen renovasi sama pengen bangun baru. Cuman kalau merenovasi itu dikabarkan sekitar ya 800 juta pon, tapi bisa aja ada kerusakan-kerusakan lain gitu ya. Nah, sedangkan yang kalau planningnya untuk membangun baru itu sekitar biayanya ya mungkin lebih dikit sekitar 2 miliar pound biayanya nih. Nah, di mana dalam stadion yang rencananya kapasitasnya 100.000 itu 51.000-nya adalah untuk pemegang season ticket holder, tiket musiman, pemegang tiket musiman. Jadi kalau di Inggris tuh, kalau lo fans klub gitu ya, fansnya suatu klub sepak bola, lo kalau punya namanya tiket musiman atau season ticket, itu bangga banget, udah proud banget kayak lo fans privilege lah gitu, fans prioritas gitu. Gue punya bos dulu orang Inggris ya, dia fansnya Newcastle. Jadi waktu sejak dia kuliah sampai di awal-awal kerja tuh waktu dia di Inggris di Newcastle tuh dia pemegang season ticket holder gitu. Dia bangga banget. Pas di Jakarta ketemu ada orang Inggris juga, ternyata orang penggemar fans Newcastle juga. Ya gitu ngomongnya, lu punya season ticket holder gak gitu. Gue punya nih gini-gini tuh. Yang satu lagi bilang, wah gue sejak pindah ke Jakarta kalau Malaysia waktu dia, gue udah gak punya. Wah ya sama sih, bangga, mereka bangga banget kalau punya season ticket holder. Nah,
Kemudian hmm, ini waktu pada saat planningnya pertama kali itu mereka udah bikin suatu komite gitu ya, komite yang terdiri dari Lord Sebastian Coe itu arsitek, jadi dia arsitek terkenal di Inggris, ya ibaratnya dibilang Lionel Messi-nya dalam dunia arsitek di dunia lah. Dia tuh ada bangun tuh gedung HSBC Bank ya di Hong Kong. Jadi Hong Kong itu kan apa namanya landnya itu tanahnya itu kan bergunung-gunung. Dia bisa bangun satu gedung yang tuh bagus gitu. Terus berisikan juga dalam komitenya itu wali kota Manchester United si Andy Braham, ada Gary Neville mungkin mewakili legend kali ya, mantan pemain. Terus sama Sarah Trott. Sarah Trott ini kayak Council Trafford. Jadi Trafford itu kan daerah tuh ya. CEO Trafford Council ya, mungkin kayak ya anggota DPRD kali ya, atau anggota DPD gitulah. Dan beberapa anggota lain. Jadi ini kan sebenarnya udah 114 tahun stadion Old Trafford ya. Jadi ya kalau secara bangunan sih mungkin udah tua. Dan secara arsitek sih mungkin klasik ya. Jadi orang pengennya wah sesuatu yang klasik kan biasanya kelihatannya itu kan mewah gitu. Nah, memang ada pertentangan bahwa ini kan ada sejarahnya yang pernah gue ceritain dulu itu sejarahnya adalah para pekerja Manchester gitu, mereka suka bermain bola di area situ, akhirnya dibangun stadion. Nah ini yang dia bilang ya secara historical sih memang kuat gitu ya Manchester United, Old Trafford lama itu. Nah akhirnya Sir Jim juga konsultasi lah dengan perwakilan fans dalam hari ini CEO-nya Manchester United Supporters Trust atau MAS dan Ken Drasdo yang dimana menjelaskan ya project ini bagaimana kalau kita bikin stadion baru jadi areanya Old Trafford itu akan lebih luas. Jadi bisa jadi nih kalau gue pikir mungkin Old Trafford-nya ini tetap ada dulu selama ini tapi dibangun di sebelahnya gitu loh. Karena rencananya ini akan selesai itu selama 6 tahun. Jadi tahun 2030 kalau misalnya nih akhir tahun ini mulai dibangun planningnya. Jadi 2030 akan selesai. 6 tahun, lama banget ya. Sebenarnya nggak heran sih. Kayak Santiago Bernabeu itu sebenarnya 5 tahun loh bangunnya. Dia sempat kepotong itu ya gara-gara pandemi kemarin kan. Mestinya lebih cepat dan itu pun dia kan bertahap tuh. Kalau lo ngeliat beberapa kali pertandingan di Real Madrid, ada yang tribunnya ditutup dulu sebelah sini terus 1-0 cuma penonton berapa sampai setahun atau 2 tahun terakhir itu mereka main di lapangan latihannya gitu kan. Terus bahkan Barcelona itu 3 tahun 2026 baru open si Spotify no Camp namanya kan. Nah terus juga melibatkan CEO MU Omar Berada sama COO Colette Roche. Nah ini yang bagian duit nih ya. Dia harus pasti join. Mereka lah yang memimpin istilahnya tim kerja lah ya, tim proyeknya lah, tim kerjanya yang untuk melakukan planningnya ini. Jadi sebenarnya planningnya ini udah hampir 2 tahun. Dan mereka itu salah satu yang mereka lihat selain Santiago Bernabeu itu adalah stadion yang kemarin pertandingan lawan Arsenal, Sophie Stadium itu. Jadi Sophie Stadium itu sebenarnya yang punya tuh si Stan Kroenke yang punya saham di Arsenal. Nah mereka salah satunya kiblatnya ngelihatnya ke situ tuh. Bahwa ya bentuk stadionnya kalau lihat kan tribun-tribunnya gitu kayaknya bagus gitu. Terus itu yang pengen mereka lihat gitu. Dan satu lagi nanti di area Old Trafford itu akan jadi kayak suatu kayak pusat olahraga kayak Senayan lah. Mungkin yang salah satu yang diinginkan oleh Sir Jim itu kayak ada kampus gitu kan, pernah ada tuh dia interview dia kayak ada kampus, mungkin kampus tuh
orang berlatih sepak bola, orang belajar tentang sepak bola, belajar ilmu sepak bola, mungkin belajar bisnis sepak bola. Nah, itu nanti akan ada di situ. Jadi planningnya besar gitu loh. Nah, si kemarin di ya selain Santiago Bernabeu sebagai tempat studi banding gitu ya sama si Sophie Stadium, itu dilihat bahwa stadion ini menjadi apa ya? Menjadi eh, blueprintnya nih kayak gini loh. Oh, kayak kira-kira kita akan bikin stadion seperti inilah. Secara maksudnya dengan desain yang modern ya. Bisa jadi mungkin bisa jadi konser musik juga untuk nambah-nambah duit gitu kan. Dan planningnya sekitar bulan ya akhir tahun lah 2 bulan sesudah ini mungkin sekitar bulan di sini dibilang sih mungkin kemarin ya dia pernah kemarin bulan Mei sorry maaf bulan Mei kemarin bulan lalu lah ya Perdana Menteri Inggris saat ini si Keir Starmer itu udah mengunjungin Old Trafford. Kenapa dibawa si Perdana Menteri Inggris ini? Jadi gini, lo ingat kan waktu si Sir Jim kan diwawancara, gue pernah bahas juga bahwa Old Trafford dalam arti ini Manchester United itu kan sebenarnya udah jadi magnet tersendiri ya, khususnya untuk pariwisata gitu ya, pariwisata kota Manchester, pariwisata negara Inggris ya, nggak bisa dipungkirin juga gitu, nggak bisa dibohongin juga, nggak bisa diabaikan juga fakta itu gitu loh. Ya jujur gue waktu gue pertama kali tahu Manchester United, gue juga nggak tahu kota Manchester itu apa dan di mana gitu ya. Kalau yang gue tahu dulu Inggris, London gitu. Tapi ini kan kayaknya orang udah tahu selain London, ya Manchester gitu. Liverpool lah ya. Ada Liverpool kan sebenarnya terkenal ya karena The Beatles gitu. Nah, jadi Manchester United ini kan sebenarnya kota Manchester ini kan udah jadi ya Manchester United lah udah jadi magnet tersendiri untuk pariwisata yang dimana pariwisata itu kan memberikan devisa bagi kotanya, bagi negaranya. Itu makanya Sister Jim waktu ditanyain sama reporternya yang Bloomberg waktu itu, gimana lo akan membiayai stadion ini? Apakah dari private company? Ya dibilang ya kalau dari private funding atau pembiayaan swasta bisa aja. Cuman ya dia berharap sih secara tersirat ya pemerintah juga ikut andil gitu loh. Pemerintah kota, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Ini Inggris. Nah, jadi kalau misalnya secara rembukan, nah apa bolehlah untuk nambah duit kan. Nah, persoalan pertama kan nama nih. Apakah kita akan jual namanya dengan sponsor? Ya gue jujur sih agak keberatan gitu. Biar namanya ya mungkin ya New Old Trafford lah gitu ya. Jadi tetap nama Old Trafford-nya tetap ada ya. Kalau misalnya ada yang mau bikin nama stadion misalnya Apple Old Trafford gitu atau apalah merek lain gitu ya lu biayain dong semua gitu kan sampai teknologinya. Nah terus yang kedua banyak yang kontra gitu. Ada yang bilang ya kan historicalnya gini-gini loh. Yang dibutuhkan itu sebenarnya prestasi. Bukan kita mengingat-ingat lagi masa lalu. Oh iya stadion Old Trafford yang dulu. Ya udah yang lalu histori ya udah berlalu gitu loh. Jadi gunanya belajar sejarah itu kan lo sebagai patokan untuk ke depan gitu. Bukan untuk melihat ke belakang melulu. Nanti lo kalau ngeliat sejarah melulu jadinya jadi kayak Liverpool. Ngeliat sejarah melulu. Ya kan? Nggak maju-maju gitu nanti. Mending kalau bagi yang kontra tadi yang gue bilang, ya udah kita udah mengalami nih dengan Old Trafford yang udah 114 tahun dengan segala prestasinya. Ya udah kita bangunlah Old Trafford baru gitu. Pemilik pun juga baru. Dan banyak pun fans-fans yang baru gitu loh. Banyak pun akan ada fans-fans yang baru. Yang gue harap ini fans-fans barunya ini berpikir logis dan sistematis seperti channel ini gitu. Jadi ya udah biarin aja Old Trafford itu dibangun dengan New Old Trafford. Kita sosok lagi yang prestasi-prestasi baru ya kan kita raih. Jadi oke, itu aja sih kalau gue sih setuju New Old Trafford dibangun. Ya kalau gue rasa namanya jangan ada nama sponsor gitu ya. Sehingga ya namanya tetap pure gitu ya.
asli, real. Oke, sampai jumpa kembali di channelnya The Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.